Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Rizal dari kelompok 3. Di sini saya akan mengenalkan rekan-rekan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Adi Rizal, yang kedua ada Shirley Herdiani, dan ketiga ada Feby Novianti. Di sini kita bertiga akan membahas tentang apa sih itu sikap atau lebih sering kita kenal attitude. Oke, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama tentang sikap. Sikap adalah reaksi afektif yang bersifat positif, negatif, atau campuran antara keduanya yang mengandung perasaan-perasaan kita terhadap suatu objek, kecenderungan berperilaku dengan cara tertentu terhadap suatu objek, dan reaksi kognitif sebagai penilaian kita terhadap suatu objek yang didasarkan pada ingatan, pengetahuan, dan kepercayaan yang relevan. Adapun ciri-ciri sikap, yang pertama adalah sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk sepanjang perkembangan. Yang kedua, sikap dapat berubah-ubah apabila terdapat keadaan dan syarat tertentu. Yang ketiga, sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu, dapat situasi dan kondisi maupun manusia lain. Dan yang terakhir adalah sikap mempunyai segi motivasi dan perasaan. Adapun tingkatan sikap, yang pertama adalah menerima, yang kedua adalah merespon, yang ketiga merespon di sini dapat diartikan sebagai kita memberikan tanggapan, pertanyaan, atau kita dapat mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang ia berikan. Yang ketiga adalah menghargai, dan yang keempat adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah kita dapat mengambil keputusan dan dapat mengambil resiko tentang apa yang kita putuskan tersebut. Ada beberapa komponen yang dapat merubah sikap. Yang pertama yaitu komponen kognitif yang berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Misalnya, saya mempercayai si A, namun setelah si A mengecewakan saya akan berbeda sikapnya dari sebelum dia mengecewakan saya. Yang kedua adalah komponen afektif yang melibatkan perasaan atau emosi. Yang ketiga adalah komponen konatif atau kecenderungan bertindak dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap. Di sini ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama ada pengalaman pribadi, yang kedua ada pengaruh kebudayaan, dan yang ketiga ada media massa. Sekarang kita bahas yang pertama tentang pengalaman pribadi. Jika seseorang tidak memiliki pengalaman sama sekali dengan objek psikologis, cenderung akan membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut. Sebaliknya, pengalaman dengan objek psikologis menimbulkan adanya tanggapan dan penghayatan. Nah, penghayatan ini yang akan membentuk sikap seseorang. Tapi, apakah sikap itu positif atau negatif? Kita masih belum tahu, karena masih tergantung pada faktor yang lain. Nah, untuk dapat menyadari dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus memiliki kesan yang kuat. Oleh karena itu, sikap akan mudah terbentuk jika faktor emosional terlibat dalam pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini sifatnya saling terkait dalam pembentukan sikap seseorang. Nah, yang kedua ada pengaruh kebudayaan. Pengaruh kebudayaan ini sangat berpengaruh pada pembentukan sikap. Apabila kita hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, maka sikap positif terhadap nilai-nilai religius kemungkinan besar akan terbentuk pada pribadi kita. Nah, lalu bagaimana nih jika kita ingin mengembangkan budaya kampus yang positif semacam tadi? Kita dapat melakukannya yang pertama dengan cara membangun suasana kelas yang demokratis, bersatu, dan bertanggung jawab. Namun, suasana kelas seperti ini tentu saja perlu dikembangkan dalam pergaulan di luar kelas, antara sivitas akademika di suatu kampus, dan dikembangkan lagi dalam pergaulan antar kampus. Dan akhirnya, kita perlu mengembangkan lagi dalam hubungan antara masyarakat kampus
dan masyarakat di luar kampus. Yang ketiga, ada media massa. Nah, informasi yang disampaikan berbagai sarana informasi yang berbentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap. Nah, dalam menanggapi berbagai informasi diperlukan adanya sikap kritis dari dalam diri kita. Oleh karena itu, sikap kritis perlu dikembangkan lewat proses belajar mengajar. Kemampuan berpikir kritis inilah yang dapat membentuk kepribadian yang kuat, yang mampu melindungi diri dari pengaruh informasi yang negatif. Nah, hal ini sangat relevan untuk pembentukan pribadi menghadapi era globalisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek media massa terhadap pembentukan sikap. Jadi, masyarakat itu sesungguhnya dapat mempengaruhi isi media massa. Nah, masyarakat atau halayak dapat memilih media massa yang sesuai dengan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mempengaruhi media tersebut. Banyak kajian dan pengalaman yang meyakini keampuhan media massa dalam mempengaruhi masyarakat. Media massa seringkali dijadikan sebagai wahana promosi produk baik barang atau jasa dalam mempengaruhi konsumen untuk tertarik dan membeli produk tersebut. Selain itu, media massa juga diyakini dapat meningkatkan popularitas dan citra individu menjadi dikenal masyarakat. Walaupun kiprah atau prestasi individu tersebut belum ada, tetapi dengan tampil di media massa akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sikap dan perilaku. Nah, sikap merupakan ekspresi sederhana dari bagaimana kita suka atau tidak suka terhadap persepsi atau tingkah laku. Nah, sikap juga suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Evaluasi positif atau negatif, yakni suatu kecenderungan untuk menyukai atau menolak yang dikaitkan dengan suatu objek dan lingkungan, serta dengan kesiapan individu terhadap stimulus atau respon terhadap seseorang. Nah, sedangkan perilaku adalah kecenderungan konkret yang tampak dalam sikap. Perilaku juga merupakan segala tindakan atau reaksi manusia yang disebabkan oleh dorongan organisme yang konkret yang muncul karena adanya perbuatan dan kata-kata yang muncul karena proses pengalaman, pembelajaran, dan rangsangan dari lingkungannya. Hubungan sikap dan perilaku. Perilaku merupakan cerminan konkret yang tampak dalam sikap, perbuatan, dan kata-kata yang muncul karena proses pembelajaran, rangsangan, dan dari lingkungan. Akan tetapi, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku, maka dapat juga sikap tidak konsisten dengan perilaku. Nah, dalam keadaan yang demikian terjadi adanya disonansi nilai. Nah, sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan yang berdampak sebagai berikut. Yang pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, akan tetapi oleh sikap yang spesifik. Sikap yang spesifik yang dapat mempengaruhi perilaku adalah sikap sosial yang dinyatakan dengan cara berulang-ulang dalam kegiatan atau bisa disebut sebagai kebiasaan terhadap sesuatu.
Nah, yang kedua adalah perilaku yang dipengaruhi tidak hanya oleh sikap, tapi juga oleh norma-norma subjektif. Nah, apa sih norma-norma subjektif? Norma-norma subjektif yaitu persepsi individu terhadap tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perilaku. Nah, dengan keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita berbuat. Nah, yang ketiga adalah sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif, membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. Jadi, keinginan dan hasrat yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah segala tindakan atau reaksi manusia yang disebabkan oleh dorongan organisme konkret yang terlihat dari kebiasaan, motif, nilai-nilai, kekuatan pendorong, dan kekuatan penahan yang sebagai reaksi atau respon seseorang yang muncul karena adanya pengalaman proses pembelajaran dan rangsangan dari lingkungannya. Adapun indikatornya adalah respon terhadap lingkungan, hasil proses belajar mengajar, ekspresi yang konkret berupa sikap, kata-kata, dan perbuatan. Terima kasih.